Mbak, kenapa? Sakit perut saya, Mas. Perut saya sakit, Mas. Gimana ya? Alhamdulillah. Dari kemarin aku memang pengen roti. Sekarang aku bisa beli roti. Oh iya, ini akan dibagi sama adikku nanti. Kalau semisal aku kasih adikku dulu, nanti aku cari botol-botol bekas lagi buat dijual, buat beli roti dan buat beli makanan buat nanti malam. Ya udah, jadi aku mau anterin roti ini dulu ke adikku, terus aku balik lagi cari botol-botol. Pasti adikku lagi kelaparan di rumah. Udah, aku sebagai pengenjal perut minum air aja lah, biar adikku makan dulu. Alhamdulillah, pendapatanku tahun ini lumayan besar dan banyak. Aku ingin berbagi sih, tapi masa iya aku harus langsung ngasih uangnya? Kan nggak mungkin. Gimana ya caranya? Aku ingin sedekah sama seseorang ya yang sekiranya dia nggak nolak dan nggak banyak tanya, tapi caranya aku punya ide. Aku akan membantu orang yang juga membantu aku dalam kesusahan. Ya udah deh, aku coba di sana aja dulu ya, siapa tahu ada orang baik. Temen aku nih kemana ya? Masa iya aku disuruh nunggu di tengah bambu kayak gini, terus mana sepi banget lagi. Kalau ada orang asing gimana? Mana gak ada sinyal lagi, ini gimana ya? Pasti adik gembira kalau dapat tempatnya sepi, gak ada roti makanan. ini kan adik kesukaan adik juga. Ajar nih temen aku yang satu ini ya. Kok agak bau busuk. Mas, tuh kan masnya yang bau. Ada apa, Mbak? Masnya nggak mandi berapa tahun sih kok sampai bau busuk kayak gini? Masih gak bawa masker nih. Enggak kok, Mbak, gak begitu bau badan saya. Mungkin penciumannya Mas itu yang gak normal. Indra penciuman saya ini masih normal, jadi saya bisa mencium bau apapun. Apalagi mencium bau sebusuk emas kayak gitu. Ya udahlah, Mbak, kalau memang saya bau, ya Mbak gak usah segitunya sih sama aku. Ya makanya mandi, kamu ini gak bisa mandi ya Mas? Ya, walaupun saya mandi 100 kali kek, ya namanya saya cuma pemulung, cari botol-botol bekas di tempat sampah, ya pasti bau lagi sih, Mbak. Setahu saya pemulung itu gak ada yang sebau busuk kayak Mas ini. Saya tiap hari nih ya Mas, sudah berpapasan dengan pemulung, tapi gak ada yang sampai sebau ini kok. Mbak, badan saya gak begitu bau nih, coba Mbak cium sendiri. Mas, tolonglah jangan deket-deket. Mas itu gak sadar diri ya, Mas itu bau. Gak pantas buat dicium sama manusia. Mbak jangan segitunya. Ya saya tahu saya memang seorang pemulung yang badan saya ya bau sampah lah, tapi gak usah segitunya lah. Ya kalau emang bau saya mau bilang harum gitu, mau bilang wangi. Ya enggak lah, saya bicara itu apa adanya. Saya kesini cuma kebetulan aja, saya ngelihat ada kaleng bekas di sini, jadi ya saya ambil. Ya tapi kan Mas ngelihat ngambil kalengnya di sini ada orang kan, jadi Mas ngelihat harus menggunakan mata itu sebaik mungkin buat ngelihat.
Mbak, ini kan tempat umum. Semua orang itu kan bebas lewat. Ya lewat sih lewat Mas, tapi saya kalau wangi nggak bakal mempermasalahkan. Masnya itu bau busuk, jadi hidung saya tuh merasa terganggu ya, tolong. Ya Mbak kan tahu sendiri tadi ada kaleng bekas di sana. Ya saya lewat aja Mbak. Mbak itu memangnya siapa ngelarang-ngelarang saya lewat sini? Pilih pemulung sok-sokan nanya siapa. Saya ini Karin, saya anaknya orang terkaya di desa ini. Jadi saya bebas untuk melarang siapapun untuk ada di desa ini. Orang terkaya kan juga manusia, masih makan nasi. Sama seperti saya juga manusia, masih makan nasi. Ya tapi kan nggak bau kayak Masnya. Ya, gimana sih? itu kan hak privasi saya bau atau wangi itu kan terserah saya. Ya Mbak. tapi kan saya merasa terganggu Mas. Mas ini mendingan pergi deh dari sini. Ya udah saya pergi aja Ya Mbak. udah. Sombong banget jadi orang. Bodo amat. Ngeselin banget tuh pemulung. Sudah miskin, masih aja ngeselin. Ya udahlah aku pulang aja. Nah, ini kayaknya ada orang deh. Aku coba tes dia dulu aja ya. Ya udah deh. Mana ya si Vero? Udah berantakan belum ya? Aduh, sakit banget perut aku. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak boleh minta tolong? Mbaknya tuh jangan berisik dong. Aduh, perut saya sakit Mbak. Aduh. Ya terus kalau perut kamu itu sakit, kamu mau minta bantuan sama saya? Sini deh, Mbak. Sini deh, berdiri deh. Aduh Mbak, perut saya sakit banget Mbak, jangan didorong-dorong Mbak. Udah deh pergi aja, minta bantuan sama orang lain aja, atau enggak kamu itu ke puskesmas aja. Mbak, saya nggak kuat Mbak, saya lapar Mbak. Mbak bisa bantuin saya nggak sih Mbak? Mau minta bantuan apa? Kamu mau minta makan sama saya ya? Kalau kamu tuh lapar ya makan dong. Aduh Mbak, tapi saya nggak kuat mau jalan Mbak. Aduh Mbak, ayo dong Mbak, bantuin saya Mbak. Enggak, aku ini nggak mau bantuin kamu. Kamu kalau mau makan, ya udah tinggal makan aja, gak usah minta bantuan sama orang lain. Mbak, saya nggak kuat Mbak untuk jalan cari makan Mbak. Tolong Mbak bantuin saya Mbak. Saya ini gak ada waktu buat bantuin kamu. Kamu itu kalau cuma mau makan ya udah makan aja, gak usah minta bantuan sama orang lain, gak usah merepotkan orang lain. Pergi aja deh. Aduh Mbak, Mbak kok gitu sih Mbak? Saya cuma mau minta tolong belikan saya roti aja Mbak buat makan. Enak banget minta beliin roti. Emang kamu pikir saya ini siapa kamu? Saya aja gak kenal sama kamu. Tapi Mbak, saya ini udah nggak kuat, udah nggak makan Mbak seharian ini. Perut saya sakit banget, perih banget Mbak. Masa Mbak nggak kasihan sih sama saya? Mbak, saya ini ada urusan yang lebih penting. Kamu kalau mau nyusahin orang lain aja cari. Udah deh kamu pergi aja deh. Mau kamu sakit, mau kamu gimana? Mbak tolongin saya Mbak, saya lapar banget Mbak. Mbak masa nggak kasihan sih sama saya Mbak? Apa-apaan sih? Ini siapa ya? Aku juga gak tahu sayang, dia itu nangis-nangis minta makan sama aku, katanya perutnya sakit. Loh, minta makan. Enak banget minta makan sama aku. Kamu kira pacarku ini orang tuamu? Enak aja minta makan. Kamu masih muda. Ngomong kayak gitu kayak gak punya dosa kamu. Tapi masa sakit perut Mas, saya kelaparan. Udah deh sayang, usir aja deh, seret aja biar dia tuh pergi dari sini. Memang aku peduli meskipun kamu sakit, kamu mau pingsan di sini. Aku peduli, ha? Gak peduli sama sekali. Mending kamu pergi aja sana, pergi. Tapi Mas, saya lemes banget loh Mas, saya nggak bisa jalan dah Mas. Dasar wanita seperti kamu, wanita pemalas. Mas, Kerja dong. Mas tolongin saya Mas, Mas saya butuh makan Mas. Udah deh sayang. Nah, daripada kamu itu nangis-nangis di sini, gak ngefek, gak ngaruh bagi kita. Kita cari uang itu susah, malah mau bantuin kamu. Kok enak banget minta-minta sama orang lain. Kamu ngerti? Wanita seperti kamu itu wanita gelandangan. Mas, Gak usah. makan Mas. Ngapain sujud-sujud sama aku, ha? Mas, saya kelaparan Mas. Mbak, kamu ini diibaratkan sampah. Kamu minta-minta sama orang lain seperti
Udah berdiri. Gak usah sok. Nih, kayak kamu gitu, berdiri deh, berdiri. Mbak, Susah kamu ini banget. jangan sok lemah. Kamu memanipulasi kita ya, supaya kita ngasih uang sama kamu, ha? Enggak kok mas, saya beneran lapar mas. Kamu tahu sekarang cari uang itu susah, apalagi cari uang itu susah. Kamu kayak orang gak punya dosa minta kayak gitu. Iya. Gak punya suami, gak punya pacar. Dasar wanita kampungan. Atau kamu itu gak punya keluarga? Atau kamu itu lagi stres ya? Oh, kamu cuma hidup sebatang kara sekarang mungkin ya? Hah? Mas, Mbak, saya hanya minta roti aja Mbak untuk dibelikan untuk makan saya itu aja, gak mahal kok Mbak. Saya kelaparan Mas, Mbak, masa kalian gak kasihan sama saya kayak gini? Apa? Kamu bilang itu gak mahal? Kamu bilang itu gak mahal? Kalau emang makanan roti itu gak mahal, kamu bisa dong beli sendiri. Gak usah minta-minta sama orang lain. Saya gak punya uang Mbak. Nah, itu gak punya uang. Kamu itu gak usah nangis. Jadi perempuan gak usah lemah, gak usah cengeng. Mending kamu cari pekerjaan kalau lapar. Kamu masih muda dan seharusnya dan sepantasnya kamu harus bekerja supaya mencukupi kehidupannya kamu. Kamu gak malu meminta sama orang kayak gitu, apalagi orangnya gak mau ngasih ke kamu. Iya, kamu gak malu ya? Harga diri kamu tuh di mana sih? Kamu tuh udah gak makan berapa hari aku tanya sama kamu? Cuma 1 hari kan? Iya Mbak. Nah, cuma 1 hari aja kamu tuh gak usah nangis-nangis. Gak usah lebay deh jadi orang. Ayo sayang, kita pergi aja deh. Udah yuk. Mbak, Mas. Udah gak mau dikasih, masih panggil-panggil. Memang dikira orang tuanya apa? Aku naik ya sayang. Udah yuk. Aduh, udah acting nangis sampai didorong. Tapi Mbak sama Masnya itu nggak bantuin saya dah. Ternyata di sini susah juga ya cari orang baik yang rela dan yang mau menolong sesama manusia. Apalagi kan tadi udah bagus acting aku untuk jadi orang kelaparan. Aku tunggu di sini aja, Pak ya. Siapa tahu masih ada orang baik yang lewat di sini. Lagi pula ini masih jam 12:30. Aduh, kok lupa sih jam tangan ini nggak dibuka. Ya udah, aku nunggu di sini dulu lah. Siapa tahu masih ada orang baik yang lewat. Kayaknya ini ada orang lagi deh. Ya udah deh, aku pura-pura dulu. Aduh. Cewek gak jelas ya. Aduh. Marah-marah. Sakit perut. Aduh. Aduh. Mbak kenapa? Sakit perut saya, Mas. Aduh. Mbak sakit? Iya, Mas. Perut saya perih banget. Oh, saya bawa ke dokter ya. Enggak, Mas. Enggak perlu. Oh, Mbak punya penyakit apa? Kok bisa sakit perutnya? Enggak, Mas. Saya nggak punya penyakit apa-apa. Saya cuma lagi kelaparan. Oh, Mbak lapar. Oh, jadi Mbak kelaparan. Iya, Ngomong-ngomong, Mas. Mbak orang mana? Kok saya baru ngeliat Mbak di sini? Iya, Mas. Saya kebetulan bukan orang sini, cuma saya lagi nyasar ke sini dan saya nggak punya uang buat mau beli makanan, Mas. Dan sekarang saya kelaparan. Perut saya sakit, Mas. Gimana ya? Roti ini cuma satu-satunya. Pasti adik bakalan nangis kalau dia gak makan roti. Ini kan roti kesukaannya. Tapi Mbak ini sangat membutuhkannya. Tapi ya udahlah, adik kan masih belum tahu kalau aku dapat roti sekarang. Aku kan bisa cari botol lagi buat beli roti. Yang penting Mbak ini
makan dulu lah daripada dia pingsan di jalan nanti karena kelaparan. Gini Mbak, saya ini punya roti Mbak buat Mbak. Ini Mbak buat Mbaknya. Nggak usah Mas, Mas juga lagi butuh roti itu kan. Enggak kok Mbak, makan aja kok Mbak. Saya ikhlas kok. Beneran nggak apa-apa Mas. Iya Mbak, makan aja nih. Tapi Masnya nanti gimana? Tenang aja, gak usah pikirin aku. Mbak ini yang lagi membutuhkan. Mbak sekarang kan kelaparan, daripada Mbak pingsan di jalan. Udah makan aja ini dulu Mbak. Beneran ya Mas, gak apa-apa? Iya, gak apa-apa kok. Saya terima ya Mas. Iya, makan aja Mbak, gak usah malu-malu. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umur. Gimana Mbak, udah enakan? Enak banget loh Mas. Ya udah Mbak, atau mau saya antar aja kalau Mbak masih sakit. Enggak usah kok Mas. Oh, masa Mbak mau di pinggir jalan seperti ini loh Mbak? Bentar lagi kamu lanjut jalan Mas. Ya udah, biar gak terjadi apa-apa sama Mbaknya, biar saya antar aja. Enggak Mas, gak perlu, saya juga masih bisa jalan sendiri kok Mas. Oh, itu ya. Ya udah Mbak, kalau misalnya Mbak sudah makan, sudah sehatan, bisa pulang sendiri. Saya mau lanjut kerja aja dulu ya Mbak. Iya Mas. Ya udah Mbak, saya permisi dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Ya, cepet sembuh Mbak. Iya, Hati-hati Mas. pulangnya. Iya, sekali lagi makasih ya rotinya. Iya, sama-sama Mbak. Ternyata di sini masih ada orang baik ya. Padahal Masnya lagi kesusahan dan cuma punya sebungkus roti ini. Dia masih rela ngasih sebungkus roti ini buat aku yang kelaparan kayak gini. Ya udah deh, kayaknya Mas itu cocok deh buat aku bantu. Ya tapi masa sekarang? Kok aja masih belum bisa pulang? Mana ya? Mending besok aja deh. Aku samperin Masnya lagi buat aku bantuin dia. Ya udah, pergi dulu. Lumayan nih roti, enak banget. Alhamdulillah udah sampai. Ini Intan kemana sih? Bukannya mau ketemuan di sini ya? Ya udah deh, aku tungguin Intan dulu. Siapa tahu masih di jalan. Mana masih ada meeting bentar lagi. Nah ini dia, Intan udah datang. Duh, maaf ya Bu, tadi masih macet di jalan Bu. Ya udah nggak apa-apa. Kok kamu pakai sendal sih? Duh, iya Bu, maaf ya Bu, soalnya tadi keburu. Kamu Intan. Tapi nanti kalau udah mau rapat, kamu jangan sampai pakai sendal loh. Bisa Iya, malu-maluin tahu nggak? Iya Bu, iya tenang aja. Oh ya, aku ada tugas penting buat kamu. Tugas apa tuh Bu? Kamu harus nyari laki-laki di sekitaran sini ya. Orangnya seperti ini. Emangnya ada di sekitaran sini Bu? Ya, saya juga nggak tahu. Makanya kamu itu saya tugasin untuk nyari laki-laki ini. Kalau nggak salah sih pekerjaannya dia itu jadi pemulung. Emangnya kenapa ya Bu sama laki-laki itu? Udah, kamu jangan banyak tanya. Nanti kamu juga bakalan tahu laki-laki ini siapa. Jadi kamu sekarang cepetan cari laki-laki ini di sekitaran sini. Kayaknya tiap hari dia lewat di sini deh. Cuma saya nggak ketemu dari tadi. Jadi kamu harus cari laki-laki ini terus bawa ke sini ya, bawa ke saya. Di sini banyak pemulung Bu. Loh,
udah aku kasih tahu fotonya. Jadi kamu nanti tinggal cari aja. Paling tidak ya wajahnya seperti inilah, seperti di foto. Ya udah deh Bu. Ya udah cepetan, jangan lama-lama ya Intan. Oh iya ya Bu, bentar deh Bu. Nanti saya bawanya ke kantor atau ke sini Bu? Saya tunggu di sini. Pokoknya kamu harus dapat paling tidak ya setengah jaman lah. Mungkin masnya ada di sekitaran sini. Ya udah Ya deh udah Bu. cepetan, kamu banyak tanya terus nih. Hati-hati ya di jalan. Iya iya Bu. Aduh. Itu pemulung. Semoga ini. Aku capek lagi yang mau nyari-nyari. Permisi. Permisi Mas. 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 Permisi. Iya Mbak, ada apa Mbak? Oh, gini Mas. Saya sama atasan saya disuruh mencari emas, terus bawa emas ke atasan saya deh. Saya punya salah apa ya Mbak? Kok saya mau dibawa-bawa? Kok Enggak. saya dicari-cari seperti ini? Enggak kok. Gak ada salah kok. Pokoknya Mas harus ikut saya dah. Loh, ya tapi saya punya salah apa Mbak? Saya harus ikut Mbak. Udah. Mending nanti atasan saya yang jelasin kenapa. Mending ayo Mas, mumpung nggak malam Mas. Perasaan saya gak pernah kenal sama atasannya Mbak. Saya gak pernah kenal sama bos-bos besar. Duh Mas, udah. Mas gak ada salah apa-apa. Mending ikut saya deh. Ya saya ikut itu kenapa Mbak? Saya mau diapain? Udah Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Mumpung gak malam juga. Saya punya salah apa ya? Perasaan saya gak punya salah sama orang. Ya udah ayo Mas. Ayo Mas, cepet Mas. Buruan Mas. Emang kenapa ya Mbak? Udah. Gak apa-apa kok. Kok berhenti di sini Mbak? Bentar. Kamu mending turun dulu deh. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku masih mau manggil atasan aku. Mbak, saya gak punya salah apa-apa Mbak. Saya juga gak kenal sama atasannya Mbak. Mending saya pergi aja ya Mbak. Udah. Kamu tunggu di sini. Aku masih mau manggil atasan aku. Kok saya perasaan gak enak ya Mbak? Udah. Kamu tunggu di sini dulu. Saya masih mau manggil atasan saya ya. Jangan kemana-mana. Saya gak pernah cari masalah sama orang. Jangan-jangan Mbak yang sombong itu ya? Tapi gak mungkin. Masa Mbak yang sombong seperti itu punya sekretaris yang cantik seperti Mbak ini? Permisi Mas. Oh iya, betul. Saya nggak salah lihat ini Mbak. Ya enggak lah Mas. Mas masih ingat sama saya kan? Yang kemarin kan? Iya. Yang Mas tolong dengan 1 bungkus roti. Oh, ternyata Mbak ini seorang ngebos. Iya Mas, kebetulan. Saya kira orang biasa dari pakaiannya kemarin Mbak. Iya, soalnya saya tuh nyamar Mas. Bentar Bu. Emangnya Bu kenal ya sama laki-laki ini? Sama pemulung ini? Saya emang nggak kenal sih Intan, cuman kemarin saya tuh kan lagi nyamar jadi orang biasa. Kamu tahu kan niat aku dulu, kalau perusahaanku itu menang tender ini, aku bakalan ngasih separuh hartaku buat orang yang lebih membutuhkan. Oh iya Bu. Nah, Saya paham sekarang. Saya punya salah apa Mbak? Saya dipanggil ke sini. Mas,
Mas ini nggak salah apa-apa kok sama saya. Justru saya itu nyari Mas dan nyuruh Intan ini nyari Mas kemana-mana dan ketemuin Mas sama saya itu karena saya mau bilang terima kasih sama Mas. Karena kemarin Mas sudah bantuin saya. Oh, alah. Masalah itu toh. Saya ikhlas nolongin Mbak kemarin. Ya juga hitung-hitung kan saling tolong menolong gitu, Mbak. Ya emang bener sih Mas. Mas sudah ikhlas nolongin saya. Tapi saya belum ikhlas kalau saya masih belum ngasih apa-apa buat Masnya. Ya udah Mbak, gak usah ngasih apa-apa. Yang penting kan saya ikhlas bantu Mbak dan juga Mbaknya biar gak apa-apa. Udah Mas, ini udah niat saya, ini udah nazar saya sebelum perusahaan saya ini menang tender. Jadi tolong dong Mas, terima apa yang mau saya kasih buat Masnya. Ya, tapi saya gak pantas loh Mbak nerima harta dari Mbak. Itu bukan hasil kerja saya sendiri Mbak. Meskipun ini bukan hasil kerjanya Mas, tapi saya ikhlas Mas dan saya ingin memberi untuk Masnya karena Mas sudah menolong saya loh kemarin. Dengan ya mungkin Masnya ini masih lebih kekurangan daripada saya. Mas juga nggak kenal sama saya, tapi Mas masih rela menolong saya ngasih sebuah roti untuk saya yang lagi kelaparan. Padahal Masnya juga kelaparan loh kemarin saya lihat. Ya gak apa-apa lah Mbak. Yang penting saya bisa bantu Mbak, udah saya senang. Udah Mas, tolong ya jangan ditolak. Dan saya mungkin akan ngasih Mas sebuah pekerjaan juga. Yang benar Mbak. Ya, jadi tolong ya Mas terima. Iya Mbak, makasih Mbak. Dan cuma itu, Bu Intan. Iya Bu. STNK sepeda motor sama BPKB-nya ada di mana ya? Sudah ada di jok kok Bu. Terus Kalau kunci motornya? kuncinya ini Bu. Ya. Ini Mas. Ini sepeda motor buat Mas ya. Nanti Mas kalau sudah bekerja di perusahaan saya, Mas gak usah repot-repot untuk jalan kaki ataupun naik angkutan umum. Jadi Mas bisa naik sepeda motor itu. Ini kunci motor yang bagaimana Bu? Gimana cara masukinnya ini Bu? Nanti Mas kalau nggak ngerti sepeda motornya biar Intan aja ya yang ngasih tahu Masnya kayak gimana cara memakai kunci motor itu. Ya tapi Bu, walau saya tahu cara pakainya tapi saya nggak tahu cara naikinnya Bu. Ya nanti kan masih bisa belajar Mas. Jadi tolong dong ya Mas, nggak usah banyak alasan, tolong diterima apa yang saya kasih buat Masnya. Saya ikhlas Mas dan ini udah niat saya dari awal karena Mas ini orang yang baik. Ya iya sih Bu, tapi pulangnya ini masa mau didorong Bu? Saya nggak tahu naikinnya Bu. Ya udah gampang, nanti bisa saya antar Masnya pulang kok. Oh iya ya Bu. Ya udah, jadi Mas itu udah diterima ya Mas sepeda motor dan juga Mas besok pagi harus kerja di perusahaan saya. Perusahaan saya nggak jauh kok dari sini. Bu, tapi ini benar dikasih ke saya Bu. Beneran Mas? Emang wajah-wajah saya ini wajah penipu ya? Saya makasih banyak ya Bu. Ya udah sama-sama Saya Mas. kira Ibu cuma bercanda. Ya enggak lah Mas, saya ini ikhlas dan ini udah dari hati saya untuk ngasih semuanya untuk Masnya. Saya makasih banyak ya Bu. Udah. Mas jangan kayak gini dong, nggak enak. Ya ini saya terima kasih Bu. Saya sudah dikasih pekerjaan, dikasih motor juga sama Ibu. Ya karena ini perbuatan baik Mas sudah berbuat baik ke sesama manusia, sesama orang tanpa Mas pandang bulu, tanpa Mas itu mengenal dia itu siapa. Jadinya ini mungkin buah dari semua kebaikan Mas. Jadi Mas jangan pernah lupa ya untuk selalu berbuat baik dan Mas jangan sombong setelah Mas sudah punya pekerjaan dan sudah punya motor baru. Mas nggak boleh sombong ya, harus tetap berbuat baik sama semua orang. Oh iya Bu. Ya. Untuk bajunya buat besok gimana Bu? Ya udah gampang, nanti kamu tinggal atur aja ya. Nanti semuanya pembiayanya kamu tinggal kasih tahu sama saya. Jadi semuanya saya yang tanggung. Baik Bu. Ya udah Mas, ayo dong berdiri, nggak enak Mas. Jadi sebentar lagi Mas saya antar pulang ya, biar Mas bisa istirahat. Besoknya bisa Mas kerja dengan maksimal. Saya gak habis pikir. Saya mimpi apa semalam kok bisa dapat rezeki seperti ini? Ya ini buah dari kebaikan Mas kan Mas, sudah saya tadi bilang.
Jadi ya udah sekarang Mas saya antarkan pulang. Setelah itu biar Mas bisa istirahat. Dan terima kasih banyak untuk masalah yang kemarin ya Mas. Oh ya, saya lupa. Nama Mas siapa? Nama saya Ferry, Bu. Oh, nama saya Sinta dan ini namanya Intan, sekretaris saya. Ya, saya sudah tahu di sana, Bu. Sudah tahu. Ya udah kalau kayak gitu sekarang Mas mau saya antar pulang? Udah kalau gitu Mas, mari saya antar. Oh ya Intan, kamu bawa mobil ya. Tapi kamu jangan lupa ikutin saya. Nanti saya pulangnya gimana? Oh iya Bu. Ya udah. Ini kunci motornya. Ayo Mas. Rumah Mas kemana? Ke sana atau ke sana? Ke sana, Bu. Oh gitu ya. Udah, makasih ya Mas. Iya, Bu. Ayo. Ayo. Saya permisi ya, Bu. Iya, silakan. Namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku